Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Media Putri dengan NIM C1C019045. Pada hari ini saya akan memaparkan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu kerangka dasar penyusunan pelaporan keuangan syariah. Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan kerangka dasar. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Kemudian yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Materi selanjutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi. Berdasarkan IAI tahun 2007 paragraf 9, pemakai laporan keuangan meliputi yang pertama, investor sekarang dan potensial, kemudian pemilik dana core, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, kemudian pelanggan, pemerintah, masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Kemudian paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik atau good governance dan disiplin pasar atau market disciplines yang baik. Asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, yang kelima universalisme atau syumuliyah. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikir Islam. Materi pertama yaitu tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut. Dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Kemudian selanjutnya tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Kemudian penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Dan yang terakhir, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham, yang kedua, pemegang investasi, yang ketiga, pemilik dana atau bagi deposit bank,
Yang keempat, pemilik dana tabungan. Kemudian yang kelima, pihak yang melakukan transaksi bisnis. Yang keenam, pengelola zakat. Dan yang ketujuh, pihak yang mengatur. Kemudian selanjutnya yaitu paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dalam rangka mencapai tujuan syariah atau maqasidus syariah. Kemudian, prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-Arabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Yang kedua, tidak boleh dilakukan secara tidak adil. Yang ketiga, tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. Kemudian yang keempat, harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih, di mana al-maqasid adalah tujuan harus selalu disesuaikan dengan tuntunan Islam, sedangkan al-masalih adalah kesejahteraan dan perbaikan di muka bumi. Selanjutnya yaitu bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan atau perbankan syariah yang diminta oleh AAOIFI antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, kemudian yang terakhir laporan sumber dan penggunaan dana qard hasan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.